Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Reza Ashari, guru SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Mengajar mapel dasar-dasar program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik penilaian ASIK sesuai kebutuhan peserta didik. Merefleksikan dari pelaksanaan penilaian yang telah dilakukan selama ini, instrumen penilaian dibuat seragam untuk mengukur ketuntasan tujuan pembelajaran peserta didik. Peserta didik hanya mengikuti penilaian yang dilakukan oleh guru berdasarkan pilihan guru. Kadang-kadang justru malah membuat peserta didik ketakutan akan hasil akhir dari penilaiannya. Jika hasil penilaian tidak mencapai ketuntasan tujuan pembelajaran, peserta didik harus mengikuti remedial. Dapat kita bayangkan hasilnya, dan sudah bisa kita tebak bahwa peserta didik juga tidak mencapai ketuntasan tujuan pembelajaran. Kenapa dilakukan pada penilaian formatif? Karena asesmen formatif dilaksanakan saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran merupakan satu kesatuan. Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik atau instrumen yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah menerapkan penilaian ASIK sesuai kebutuhan peserta didik adalah: 1. Persiapan. Guru melakukan identifikasi gaya dan minat belajar peserta didik dengan meminta peserta didik mengisi angket gaya belajarku menggunakan Google Form pada masa awal pembelajaran. Tujuan pengisian angket agar guru dapat mengidentifikasi gaya dan minat belajar peserta didik. Berdasarkan identifikasi tersebut, guru akan memilih strategi pembelajaran dan teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Pemilihan teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang dapat dipilih oleh peserta didik dengan mempertimbangkan hasil identifikasi, gaya dan minat belajar, serta tujuan pembelajaran. Prinsip penilaian formatif dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga teknik penilaian formatif mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan lembar observasi. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan dengan penilaian kinerja. Adapun prosedur penilaian yang dilakukan adalah: perhatikan data gaya dan minat belajar peserta didik, terutama buatlah daftar khusus pilihan teknik penilaian yang dipilih setiap peserta didik. Persiapkan daftar soal atau pertanyaan di laman Google Classroom sesuai dengan teknik penilaiannya. Peserta didik memilih teknik penilaian sesuai dengan pilihannya. Peserta didik akan mengerjakan penilaian pada akhir proses pembelajaran. Peserta didik yang memilih penilaian kinerja, Google Classroom hanya digunakan untuk mengirimkan soal atau pertanyaan, sedang penyelesaian soal atau pertanyaan dilakukan sesuai dengan petunjuk soal, sehingga prosedur penilaian dilakukan sesuai dengan rubrik penilaiannya. Untuk peserta didik yang memilih penilaian dengan teknik tes tertulis, peserta didik dapat langsung menjawabnya dari halaman tugas Google Classroom. Berikan waktu penyelesaian sesuai dengan jumlah soal dan tingkat kesulitan soal tersebut. Prosedur tersebut dilakukan setiap pembelajaran. Jika tidak menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, dapat memanfaatkan media kertas yang sudah tersedia. Adapun dampak yang terjadi setelah dilakukan penilaian ASIK sesuai kebutuhan peserta didik, hasil belajar siswa meningkat karena pembelajaran menyenangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Motivasi belajar peserta didik meningkat
karena mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan gaya dan minat belajarnya masing-masing. Kemampuan untuk mengambil keputusan peserta didik berkembang dengan baik, karena peserta didik diberikan hak untuk melakukan pemilihan teknik penilaian sesuai dengan gaya dan minat belajarnya masing-masing. Memberikan kesempatan untuk memilih teknik penilaian masing-masing secara tidak langsung telah menumbuhkan sikap bertanggung jawab peserta didik sebagai akibat keputusan yang telah diambil. Tumbuhnya kemandirian peserta didik dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Meningkatnya kolaborasi antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik karena masing-masing diberikan tanggung jawab dalam proses pembelajaran sesuai dengan perannya. Guru dapat membuat perencanaan strategi pembelajaran berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian dan refleksi yang dilakukan bersama peserta didik. Pak Said yang telah membimbing kami dalam belajar di kelas. Kami semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar dengan Pak Said karena kami diberikan kebebasan untuk belajar. Terima kasih Pak Said. Pembelajaran bersama Pak Said selalu menyenangkan. Apalagi kami diberikan kebebasan memilih gaya belajar dan penilaian. Kami semakin bersemangat belajar bersama Pak Said. Sehat dan berbahagia Pak Said. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik agar tujuan pembelajaran yang direncanakan betul-betul berhasil. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru harus membuat rencana pembelajaran yang matang, yang disusun sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi bukan untuk menghakimi peserta didik, tetapi menilai pengalaman belajar yang telah dilalui oleh peserta didik. Penilaian asik sesuai kebutuhan belajar peserta didik yang dilakukan oleh Bapak Said Reja pada saat ini menginspirasi saya khususnya sebagai guru untuk semakin semangat, untuk semakin memahami tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam ruang kelas untuk menciptakan ruang kebahagiaan bagi peserta didik. Nantinya saya akan mengadopsi ini untuk menjadi bahan bagi saya untuk lebih meningkatkan wawasan lagi. Semangat Bapak Said, sukses selalu, salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diferensiasi pembelajaran bertujuan untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan individu murid. Penilaian asik sesuai kebutuhan peserta didik meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar dan membantu mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Penilaian asik sesuai kebutuhan peserta didik dapat membantu guru mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung setiap murid berdasarkan pilihan yang mereka buat. Guru hanya memastikan agar pilihan teknik penilaian diberikan tetap relevan dengan tujuan pembelajaran. Untuk Pak Said Reza Azhari, selamat, semangat untuk Bapak Pak Said Azhari dan guru-guru dimanapun berada untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus memberikan kesempatan pada peserta didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap dibimbing sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Implementasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Praktik baik penilaian asik sesuai kebutuhan peserta didik memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhannya. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah inovasi saya, penilaian asik sesuai kebutuhan peserta didik.
Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua dimanapun berada untuk melakukan inovasi dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, terutama di ruang kelasnya masing-masing. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.